Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 815 ayat 1 dan kedua, indahnya saat yang teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak
di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat yang keempat, Yesus berikanlah roh hikmat. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Begini bunyinya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat yang ke-1 dan 2, Ku datang sujud. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 696 ayat yang ke-1, Bertambah Kasihku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya ke-19 hingga 34. Kita membacanya secara responsoria. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira.
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 791, ayatnya yang ketiga dan keempat, Laskar Kristus Maju. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kerajaan dunia sirna segera, namun gereja Kristus jaya dan kekal. Iblis dan neraka takluk olehnya. Janji keselamatan dalam Yesus tak genap. Laskar Yesus Kristus, majulah perang. Angkat panji kudus, pasti kau menang. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 249 ayat 1 dan ayat 5. Bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah hai jiwaku, dan tekun berdoa. Jika datang seteru, kau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Rogate hari ini dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 29 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita setuju bahwa tidak ada seorang pun dari antara manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan atau mengalami kesulitan. Karena itu, yang harus kita pikirkan sekarang bukanlah mengapa itu terjadi, tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimanakah kita menyikapi kesulitan itu. Dan firman Tuhan hari ini memberi kita caranya. Yang pertama, kita tahu hukuman kitab nubuatan ini dituliskan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang sedang berada di pembuangan. Dan ketika mereka di sana, datang nabi-nabi palsu mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya sebentar saja berada di pembuangan, hanya 2 tahun saja, itu kata mereka. Dan nubuatan ini adalah nubuatan palsu, dan nubuatan ini menimbulkan keinginan mereka untuk memberontak. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk mengajari mereka bagaimanakah mereka menyikapi keadaan penderitaan dalam pembuangan itu. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan terbuang selama 70 tahun. Karena itu Tuhan mengatakan sebaiknya mereka berusaha membangun masa depan yang lebih baik, bukan menyerah kepada nasib. Tuhan mengatakan bila sudah waktunya, Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dan Tuhan memberi jaminan bahwa rancangan Tuhan bagi mereka adalah rancangan damai sejahtera untuk memberi mereka masa depan yang penuh harapan. Ayat 11. Saudara-saudaraku, itulah menjadi pelajaran bagi kita dari firman Tuhan ini hari ini. Terutama di tengah-tengah dunia, di kondisi dunia kita sekarang yang penuh dengan ketidakpastian. Di tengah ekonomi yang semakin melambat, di mana PHK terjadi di mana-mana, juga kejahatan merajalela.
Saudaraku, firman hari ini memberi kita pegangan. Yang pertama, di segala situasi, terutama di dalam penderitaan, kita harus mau taat pada rancangan Tuhan. Kita harus mau sabar menunggu waktu Tuhan. Di ayat 4 sampai ayat 7 sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan membawa mereka kepada pembuangan itu karena Tuhan punya rancangan yang baik, yang indah bagi mereka, yaitu untuk menobatkan mereka agar mereka kembali berjalan di jalan Tuhan sehingga mereka bisa hidup bahagia. Dan Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan membawa mereka kembali dari pembuangan itu, dan di Yerusalem kelak Tuhan akan memberi mereka masa depan yang cemerlang. Dengan janji itulah mereka bisa tetap bersuka cita walau sedang menderita di tengah pembuangan itu. Saudara-saudaraku, itulah pegangan bagi kita hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah semuanya itu terjadi dalam hidup kita atas sepengetahuan Tuhan. Dan ingatlah Tuhan punya rencana khusus bagi setiap kita dengan semua kejadian itu. Karena itulah hari ini dalam minggu ini kita diajak bersukacitalah, berjubilatelah seperti nama minggu hari ini di segala situasi itu. Kita diajak mari bersahabatlah dengan kesulitan itu. Bersahabatlah dengan penderitaan itu, karena kita percaya bahwa Tuhan sedang merancang rancangan yang indah untuk kita melalui semuanya itu. Dari kita yang diminta, kita perlu menunggu waktu Tuhan untuk mewujudkannya. Dan Tuhan pasti mewujudkannya, Tuhan pasti menyelamatkan kita dari segala situasi itu. Karena itu saudaraku, dalam segala situasi kita harus mampu berjubilate, mampu bersuka cita, bukan karena keadaan atau penderitaan yang kita alami, bukan. Tetapi kita bersuka cita karena kita punya janji Tuhan bahwa semuanya yang terjadi dalam hidup kita ini adalah rancangan damai sejahtera dari Tuhan untuk membangun, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan, yang cemerlang bagi kita. Dan itulah yang terjadi pada Paulus dan Silas dalam epistel yang kita baca hari ini. Mereka mampu bersuka cita walau sedang dipenjarakan. Mengapa? Karena mereka yakin akan janji Tuhan bahwa kebangkitan Yesus itu memberi mereka jaminan akan menerima hidup kekal tanpa derita dan tanpa air mata. Karena itulah mereka mampu bernyanyi, bersuka cita di tengah kesulitan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, dikatakan bila kita sedang menghadapi kesulitan, saudaraku, janganlah asik bersungut-sungut, janganlah asik menyalahkan atau mencari kambing hitam. Tetapi mari kita diajak bangkitlah menggunakan kesulitan itu untuk membangun masa depan yang lebih baik, untuk membangun hidup yang lebih sejahtera. Ayat 5 hingga ayat 6. Jangan pernah berserah pada nasib, lalu asik menangis dan menyesali masa lalu. Jangan, saudaraku. Tetapi sama seperti kepada bangsa Israel, Tuhan hari ini mengajak kita agar kita mau proaktif menggunakan segala keadaan, terutama menggunakan keadaan sulit kita untuk membangun kesejahteraan, untuk membangun masa depan kita. Itulah karakter orang percaya yang selalu berpengharapan sehingga mau menggunakan kesulitan itu menjadi kesempatan, menggunakan kegagalan itu menjadi pelajaran untuk meraih keberhasilan. Orang-orang percaya harus berprinsip bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sehingga kita mau menggunakan segala kelemahan itu menjadi kekuatan. Orang bijak pernah mengatakan begini, kekecewaan atau kesulitan atau penderitaan sering diizinkan Tuhan terjadi atas manusia
agar manusia biasa itu dapat berproses menjadi manusia yang luar biasa. Kita lihat Yusuf misalnya. Justru ketika dia dipenjarakan, dia gunakan itu bukan untuk menangis, bukan untuk meratap, tetapi dia gunakan untuk bangkit. Sehingga dari penjara itu dia menjadi orang terhebat di Mesir. Demikian juga dengan Abraham Lincoln. Dia selalu mengalami kegagalan dan kekecewaan, tetapi dia selalu mau bangkit kembali. Dia mengatakan, Abraham Lincoln mengatakan, tidak penting berapa kali kau gagal, yang penting adalah berapa kali kau mau bangkit. Karakter itulah yang membuat dia bisa menjadi salah seorang presiden Amerika yang terhebat. Demikian juga dengan Thomas Alva Edison. Dia ribuan kali gagal, tetapi dia terus mau bangkit, menggunakan kegagalannya, menggunakan kelemahannya itu untuk berhasil. Kalau Bapak Jansen Sinamo dalam bukunya mengatakan kita harus mampu mengubah pasir menjadi mutiara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita harus lebih hebat menggunakan penderitaan untuk membangun masa depan yang lebih baik itu. Mengapa? Karena kita punya janji-janji Tuhan yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi kita. Jangan pernah ragukan itu. Itu yang kedua, tetapi yang ketiga saudaraku, dan ini yang terpenting. Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kesejahteraan kita tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri, sama seperti kepada Israel. Bila mereka sudah sejahtera, mereka tidak boleh makan sendiri, tetapi mereka harus turut mengusahakan kesejahteraan orang Babel di mana mereka terbuang. Bangsa Babel itu harus merasakan kesejahteraan, merasakan yang indah, merasakan yang menggembirakan dengan kehadiran orang-orang Israel di tengah-tengah mereka, walaupun mereka adalah orang-orang buangan. Tujuannya adalah agar dengan karakter, dengan sikap itu orang Babel mengenal Allah Yahweh, Allah orang Israel itu. Dan sekarang saudaraku, itulah tugas setiap orang Kristen, terutama kita yang hidup di bumi Indonesia ini. Memang kita sering merasakan sikap-sikap yang negatif, yang intoleran, yang tidak bersahabat dari oknum-oknum kelompok lain atau dari agama lain. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini saudaraku, bahwa tugas kita bukanlah membalas dengan sikap yang negatif. Justru tugas kita adalah membalas dengan kebaikan dari Tuhan Yesus. Kita diminta agar jangan bersifat eksklusif. Kita diingatkan, diminta agar jangan bersikap introvert atau asik mengurus diri kita sendiri, atau hanya bersikap baik terhadap orang-orang Kristen saja, teman-teman kita saja. Jangan kita pernah merasa bahwa kitalah orang yang paling benar dan orang yang paling suci, sehingga kita membangun tembok pemisah kita dengan orang lain. Jangan saudaraku. Tetapi hari ini kita diminta supaya kita bersikap inklusif, artinya berperilaku yang terbuka, berperilaku yang toleran terhadap kelompok lain yang berbeda identitas dengan kita. Kita harus bukan hanya banyak bergaul, bukan hanya mau bersahabat, tetapi kita harus mau bekerja sama dengan kelompok yang ada di luar kita. Orang Kristen harus proaktif membangun kehidupan bersama yang terbuka, tanpa tembok pemisah, tembok suku, ras, atau agama. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus meminta lebih jauh lagi. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang bagi orang-orang sana, orang-orang di luar sana. Matius 5 ayat 13-16.
Kita harus mampu memberi rasa enak. Kita harus mampu menjaga kebusukan. Kita harus mampu memberi terang kepada orang-orang untuk mengusir kegelapan hidup mereka. Bahkan Paulus mengatakan kita harus menjadi surat-surat Kristus. Dan saudara-saudaraku, itu sudah dibuktikan oleh teman-teman kita, orang-orang Kristen di Korea Selatan. Beberapa puluh tahun yang lalu jumlah mereka di sana sangat-sangat sedikit. Tetapi sangat cepat pertumbuhannya. Mengapa? Karena orang-orang Kristen itu memang sangat rajin berdoa dengan tulus. Tetapi bukan hanya itu. Orang-orang Kristen dalam gereja itu mau berperan aktif di dunia politik, terutama dalam rangka kemerdekaan mereka dari penjajahan Jepang, dan juga turut aktif dalam politik untuk melawan komunisme. Mereka aktif dalam semua usaha mengentaskan kemiskinan, aktif memperjuangkan hak-hak orang miskin dan kaum lemah, aktif memperjuangkan hak ajasi manusia. Dan di samping itu mereka berperilaku baik, rajin bekerja, jujur, produktif. Sehingga agama Kristen di sana menjadi agama yang sangat disukai karena mereka mampu memberi berkat bagi sekitar. Mereka mampu memberikan rasa yang enak, menaburkan kebaikan dan kegembiraan serta kesejahteraan bagi orang-orang sekitar mereka. Dengan itulah banyak orang tertarik mengikut Yesus. Saudara-saudaraku, itulah yang perlu kita gumuli saat ini. Apa yang harus kita pikirkan adalah apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi di sekitar kita. Kita harus terus berpikir apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat di sekitar gereja kita merasakan ada berkat dengan kehadiran kita di samping mereka. Janganlah sebaliknya. Janganlah kehadiran kita dianggap menjadi tanda kutip ancaman bagi mereka. Janganlah kehadiran kita dianggap sebagai pembuat keributan bagi mereka. Tetapi yang harus kita pikirkan terus-menerus adalah apa yang harus kami lakukan sebagai pribadi, sebagai institusi gereja, supaya kita menjadi pembawa berkat bagi sekitar kita. Itu yang harus terus kita usahakan. Dan masih ada lagi, masih sehubungan dengan itu. Firman hari ini memberi kita tugas yang wajib kita lakukan, yaitu berdoa untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kita, seperti dikatakan di ayat 7b. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Orang Kristen ditugaskan untuk berdoa syafaat bagi pemerintah dan bagi bangsa. Dan di HKBP itu adalah pokok doa kita setiap hari Jumat. Itu dituliskan di almanak kita. Dan di 1 Timotius 2 ayat 1 kita disuruh mengatakan begini. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku, dalam berdoa kita tidak boleh egois. Tidak boleh hanya mendoakan diri kita sendiri. Tidak boleh. Tetapi kita wajib berdoa syafaat untuk semua orang, agar Tuhan memberikan kesejahteraan bagi semuanya, yang programnya tentu dipimpin oleh pemerintah kita. Mengapa? Karena bila semuanya orang-orang di sekitar kita sudah sejahtera, semua orang di desa kita, di kelurahan, di kabupaten, kota, di provinsi hingga seluruh bangsa kita sudah menjadi sejahtera, maka semuanya kita juga turut menjadi sejahtera. Karena itulah saudaraku, hari ini kita diajak, jadilah pendoa syafaat yang tulus bagi semua orang, di mana
kita tinggal. Itulah salah satu perbuatan yang menunjukkan iman, menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kami pengharapan sejati di tengah dunia yang tidak pasti. Ajar kami bersukacita dalam segala keadaan, bukan karena keadaan itu, tetapi karena janji-janji-Mu yang kekal, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Raja. Kuatkan kami agar kami mampu menjadi berkat bagi semua orang di mana kami berada, terutama melalui perilaku kami yang menunjukkan buah iman kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, berkatilah pemerintah kami agar mereka berhikmat mensejahterakan semua penduduk negeri ini, terutama di kondisi ekonomi yang serba tak menentu ini. Berkatilah semua rakyat bangsa ini. Berilah kesejahteraan. Jauhkan kami dari bala kelaparan. Biarlah oleh pengasihan-Mu semua rakyat bangsa kami dapat hidup makmur dan sejahtera. Jauhkanlah para koruptor dan orang-orang yang menyalahgunakan jabatan yang membuat banyak rakyat menjadi miskin. Ya Tuhan, berkatilah semua pelayanan para hamba-Mu, terutama dalam usaha penginjilannya, agar semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang maha mulia, yang agung dan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 814 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniakan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.